Halo, selamat malam teman-teman ngerti saham semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi bareng Mince Friska di malam Senin ini ya, di akhir-akhir pekan. Akhir pekan sudah berakhir, besok menyambut Senin, tapi malam ini kita insya Allah bakal diskusi atau ngobrol hal yang sangat berfaedah. Bakal ngobrolin apa kita seputar fire movement. Mungkin belum banyak ya teman-teman di sini tahu tentang gerakan fire ini atau fire movement. Biasanya kalau di luar negeri mereka nyebutnya seperti itu. Dan malam hari ini kita kedatangan, nanti ada Mas Krisna, atau kita boleh sapa Pak boleh, Kak Krisna juga boleh ya. Beliau penggagas semacam forum gerakan fire di Indonesia. Nah sebentar ya. Oh ya, fire movement ini fire ya, itu ada singkatannya ya, Financial Independence Retire Early. Nah gerakan apa ini dan apa nanti dampaknya ya buat kita nih, terutama generasi muda ke depannya. Nanti kita coba dengarkan ya cerita dari pengalaman langsung nih Mas Krisna. Minca ketik dulu judulnya ya. Ini pada dari mana aja nih teman-teman? Fire Movement. Apa itu? Oke. Sebentar ya. Kita sambil menunggu apakah sudah ada Mas Krisna. FYI Mas Krisna ini seniorku waktu satu alma mater maksudnya ya. Tapi senior jauh ya. Mas Krisna udah gabung di pasar modal Indonesia, udah jadi investor maksudnya sejak IHSG itu masih ratusan ya, di bawah 1000. Kebayang itu mungkin teman-teman belum lahir ya, IHSG masih ratusan, tapi Mas Krisna udah mulai lebih dulu. Bahkan Mas Krisna ini sudah mendirikan pertama ya generasi, istilahnya kalau sekarang tuh kelompok studi pasar modal atau KSPM, yang biasanya ada di kampus-kampus yang melengket ya bersnya dengan fakultas ekonomi. Nah kita coba. Wah, dari Sidoarjo, dari ujung Gading. Oke, salam dari Minca di Tangerang ya. Mbak Priska mulai IHSG berapa dulu? Kalau aku tuh tahun 2010 tuh waktu berapa ya? 3.000 kali ya kayaknya waktu itu IHSG, waktu era 2010. Tapi kalau Mas Krisna ini dia udah jauh lebih senior sih di atasku. Wah, ini dia akhirnya. Selamat malam Mas Krisna. Malam, Priska. Apa kabar Halo nih? idolaku. Mas Krisna apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Akhirnya kita bisa melewati pandemi ini ya Mas ya, setelah 2 Iya tahun. nih, Belum lama sempat tapi ketemu offline tapi online terus nih. Semoga nanti bisa kita ngobrol langsung secara offline. Nah Mas Krisna, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh sapa-sapa dulu nih teman-teman ngerti saham yang hari ini kayaknya dari penjuru negeri hadir ya, udah 400 lebih yang siap mantengin diskusi seru kita tentang fire movement. ya luar biasa ya. Sekarang udah 1,3 juta ya follower ya. Alhamdulillah, Wah, artinya semakin luar banyak juga jumlah investor pasar modal kita, Mas. benar benar benar. Mudah-mudahan inilah nambah terus lah. Kalau dilihat dari jumlah penduduk kita kan nggak usah seluruh Indonesia, Jakarta aja udah belasan juta kan ya. Jadi Iya, jadi betul. harusnya mudah-mudahan nanti gerakan apa namanya literasi yang digagas oleh ngerti saham dari zaman beberapa tahun yang silam ini semakin meluas lah, karena benar-benar ya dampak pandemi ini kita ngerasain semua ya, ketika banyak sektor itu terkena dampak negatif. Terbukti kan ya kalau di saham justru apa banyak yang diuntungkan gitu. Jadi memang seharusnya makin banyak orang yang mengerti tentang pasar modal lah gitu. Mudah-mudahan makin besar nih. Amin, amin, amin. Ya minimal 10% ya Mas ya dari total penduduk Indonesia lah, semoga. Amin. Mudah-mudahan. Nah, teman-teman ini udah hadir nih Mas Krisna ya. Mungkin sebelum kita ngobrolin fire movement biar teman-teman semakin akrab ya, Mas Krisna ini juga
seorang investor, kakak seniorku ya di kelompok studi pasar modal, yang tadi aku udah mention ya ke teman-teman ya, investor sejak IHSG masih ratusan, tepatnya berapa ratus Mas Krisna waktu itu, zaman itu tahun 9 berapa tuh? 300-an ya, tahun 93-an, 94 gitu ya. Wow, Oh, oke. Itu 300-an ya, teman-teman. 300-an. Waktu itu 93 ya teman-teman. Kayaknya belum lahir itu Mas. belum ya. Running trade aja kalau kita lihat running trade masih bisa dilihatin satu persatu sahamnya ya. Oh gitu Sekarang ya. sekarang kita nggak kedip aja udah nggak kelihatan tuh saham apa yang lewat gitu. Oke oke. Era running trade itu masih bisa bergerak satu persatu, masih bisa diamatin ya Mas Krisna ya. Iya dulu. Oke, nah teman-teman ini yang benar-benar anggap aja nih kayak kakak kita ya, anggap aja biar kita akrab juga nih malam hari ini. Mungkin, wah ada yang 93 hadir, maksudnya 93 baru lahir kali ya. Aku baru umur setahun. Oke, nah jadi kalau dari sisi pengalaman Mas Kris ini tentunya jauh lebih banyak dari kita, dan sudah sepatutnya ya kita sebagai junior harus banyak mengambil pelajaran dari pengalaman Mas Krisna selama berjibaku di dunia pasar modal, dan sekarang akhirnya ngebentuk sebuah forum FIRE movement, gerakan FIRE di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin banyak anak muda yang udah nggak begitu asing dengan gerakan FIRE ini. Nah, mungkin pertama-tama kita kenalan dulu nih Mas dengan FIRE movement ini sebenarnya apa kayak gitu Mas Krisna. Ya, ini juga sebetulnya saya baru aja mencoba ya, baru aja mencoba untuk ngebentuknya, sebelum udah diminta untuk live ini. Jadi kita juga sebetulnya lagi eh, mau coba apa namanya ya, menggagas, karena kalau di luar negeri kan sudah sangat populer ya, sudah sangat populer. Sementara di sini saya yakin sudah banyak sebetulnya yang mempraktekkan, yang sudah melakukan, apa namanya, menjalani kehidupan untuk mencapai FIRE ini. Tapi saya melihat belum ada yang secara terang-terangan menggagas untuk gimana yuk mengajak orang untuk coba bertemu dalam satu forum misalnya. Ya forum sekarang kan sudah online ya, jadi lebih enak. Supaya ya kita bisa saling berbagi, bisa saling sharing pengalamannya seperti apa. Nanti mungkin kita bicara lebih detail tentang itu, kenapa perlunya komunitas ini, karena memang ini satu hal yang bisa dibilang agak cukup butuh apa ya, butuh pendampingan, butuh orang-orang mungkin yang contoh suksesnya seperti apa. Karena apa namanya, saya sendiri tidak menerapkan 100% apa yang diajarkan oleh penggagasnya. Nah ini istilah FIRE sendiri kan awal mulanya itu dimunculkan dalam buku yang ditulis oleh Vicki Robin atas dasar pertemanannya dengan Joy Dominguez gitu. Jadi Vicki Robin ini memang dia penulis, sementara Joy Dominguez ini dia analis di Wall Street ya. Dia analis di Wall Street, kemudian analis yang cukup sukses walaupun dia bukan lulusan universitas itu ya. Cuman ya sekolah menengah. Kemudian dia cukup berhasil dan bisa retire early di usia 31 tahun. Nah, kemudian mereka bertemu di tahun 1970, berteman akrab, dan kayaknya satu pandangan nih, satu pandangan bahwa mereka memilih jalan hidup yang mungkin saat itu cukup berbeda ya, cukup berbeda dengan mainstream yang kalau orang Wall Street ya udah di Wall Street kan mengejar apa namanya, kekayaan sampai ya kita tahulah seperti apa gitu. Sementara kayak Joe Dominguez enggak ya, dia ngambil jalan yang berbeda gitu. Jadi buku ini kemudian walaupun mereka sudah berteman dari tahun 70, buku ini baru diterbitkan tahun 1992.
tahun 1992 diterbitkan, judulnya Your Money or Your Life, ya. Uangmu atau hidupmu gitu, kira-kira seperti itu. Kelihatannya buku ini seperti buku kapitalis yang mengajarkan gimana caranya memupuk kekayaan gitu ya. Tapi setelah dibaca, sebetulnya enggak, ini buku ini sangat mulia gitu. Dia banyak mengajarkan bagaimana cara kita menilai uang, bagaimana cara kita menilai hidup kita gitu ya. Enggak semata-mata gimana sih caranya supaya ayo cepat-cepat numpuk kekayaan, terus abis itu pensiun, abis itu leha-leha gitu ya, terus menikmati hidup. Enggak seperti itu. Justru kita diajarkan nilai-nilai hidup yang lebih berarti, lebih bermakna gitu ya. Jadi misalnya ditanya seperti ini, seandainya kita diberitahu bahwa umur kita hanya tinggal 1 tahun lagi, kira-kira apa yang mau kita lakuin dalam hidup kita gitu. Kira-kira apa sih yang mau kita lakukan, hal terbaik apa yang mau kita lakukan gitu. Hal paling bermakna apa yang paling ingin kita lakukan. Jadi seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi saya jadi ngelihatnya sangat-sangat, buku ini sangat mulia gitu, sangat menarik. Jadi saya jadi pengen, terus terang saya belum baca habis karena ya cara baca buku saya memang suka skip-skip gitu. Tapi kira-kira saya sudah dapat intinya lah kira-kira. Nah, itu awal mulanya seperti itu. Kemudian kira-kira di awal 90-an juga, enggak 90-an, sekitar 98. 98 kebetulan ada 3 profesor dari Trinity University ya. Mereka membuat paper yang melakukan riset kira-kira kira-kira orang itu butuh dana berapa sih, misalnya kalau nggak kerja lagi gitu ya. Kalau nggak kerja lagi, kira-kira uangnya cukup sampai seumur hidupnya, sampai sisa hidupnya gitu. Ketemulah satu istilah lagi namanya 4% rules. Jadi aturan 4%. Nah, nanti mungkin ini aturan 4% ini sudah sangat terkenal bagi pelaku frugal living ya. 4%. Nanti mungkin kita bisa bahas ya. Jadi kemudian jadi klop gitu ya. Buku ini sudah mulai populer, sudah mulai dikenal kalangan luas, muncul lagi seperti itu. Jadi itu kayak saling melengkapi. Udah caranya seperti ini, karena di bukunya si Vicki Robin ini, Your Money or Your Life ini nggak diajarin persis gitu 4% ini seperti apa, nggak diajarin. Jadi seperti 4% ini melengkapi ya. Udah, jadi kemudian kesininya banyak sekali setelah internet sangat merebak ya. Jadi makin banyak blogger yang mempopulerkan lagi, dan salah satunya yang sangat terkenal itu adalah Pete Adeny ya, yang dikenal dengan nickname-nya di blognya itu namanya Mr. Money Mustache. Jadi mustache kumis ya, Money Mustache gitu. Itu mungkin teman-teman bisa browse. Nah, ini orang ini sangat lebih mempopulerkan lagi di kekiniannya gitu. Nah, itulah cikal bakalnya gitu, Priska. Jadi sebenarnya kalau kita nyari intinya, gerakan FIRE ini ngedorong anak-anak muda, maksudnya orang-orang lah ya, orang-orang untuk bisa pensiun dini sebelum masa pensiun gitu ya, bahasa sederhananya ya Mas Krisna ya. Nah, gini, FIRE ini intinya itu awalnya ingin bagaimana kita itu bisa mencapai FI-nya dulu, financial independence dulu. Financial independence-nya dulu. Sementara kalau retire early-nya itu opsional sebetulnya. Itu opsional. Jadi si Vicki Robin sama Joe Dominguez ini tidak meminta atau tidak mendorong orang untuk retire tadi, tapi lebih untuk mendorong orang bagaimana caranya mencapai financial independence-nya itu dulu. Jadi ketika itu sudah tercapai, orang bebas untuk memilih apakah ingin melanjutkan pekerjaannya atau ya sudah keluar gitu aja. Nah,
Nah, kesini-sininya gitu ya. Nah, ini makin merebak nih ya. Jadi selain di blog-blog itu juga ada satu forum di Reddit ya. Reddit itu sangat terkenal Oh, sekali. Reddit. Ya, di Forum Amerika itu. forum sayangnya kalau di sini kita mau buka Reddit tuh harus pakai VPN. Harus pakai Jadi VPN. jadi saya tuh kalau mau lagi mau buka-buka forum itu agak-agak males karena ya harus buka VPN dulu. Sementara VPN-nya nggak tahu, saya belum dapat yang bisa permanen gitu ya. Nah, di forum ini kemudian banyak berkembang derivatif-derivatifnya Fire nih. Jadi ternyata Oh, Fire itu, turunan-turunannya. jadi iya ada turunannya. Jadi nggak yang tradisional yang diciptakan oleh si Vicky Robin sama Jude Dominguez ini kemudian dibuat banyak turunannya. Jadi uh, misalnya uh, ada satu jenis Fire. Jadi Fire itu ada beberapa jenis ya, 4 kalau nggak salah. Jadi ada salah satunya itu yang memang memberikan opsi kepada si apa namanya yang menjalaninya, pelakunya itu untuk ya tetap bisa bekerja gitu, tetap bisa bekerja. Dan memang intinya dari Fire ini kan sebetulnya opsi memberikan pilihan bagaimana sih apa namanya kita itu menjalani hidup ini yang lebih apa namanya lebih membahagiakan gitu ya. Apa yang membuat kita bahagia? Kalau memang bekerja itu buat kita hidup kita sudah balance gitu ya, ya nggak perlu retire juga, nggak perlu pensiun juga. Kita sudah kerja, sudah ada di passionnya dan sudah balance, dia bisa mengatur bagaimana waktunya, bagaimana menjaga kesehatannya, bagaimana menjaga hubungan dengan keluarganya, dengan masyarakat dan lingkungannya. Kalau itu bisa terjalin, ya orang nggak perlu retire juga, tetap bisa jalankan pekerjaannya. Walaupun sebetulnya secara finansial dia sudah independen gitu. Nah itu nanti ada lagi misalnya kayak lean fire. Jadi ini fire tapi untuk fire backpackeran gitu. Jadi kelas apa ya? Ya nggak perlu apa, kalau mungkin bayangan teman-teman masih fire itu untuk sesuatu orang yang udah yang pendapatannya, income-nya gede, tinggi, kemudian investasi di mana-mananya banyak, enggak seperti itu. Jadi jenisnya macam-macam nih, ada yang fire budget gitu ya, versi budgetnya, ada yang fire versi memang versi mapannya gitu. Kalau udah versi mapan artinya fire ini bisa dengan nanti setelah tidak kerja lagi, misalnya dia memilih untuk retire, ya dia nggak perlu kerja lagi dan dia bisa dengan hasil dari passive income-nya dia bisa memenuhi semua kebutuhannya dan juga semua keinginannya. Nah kalau yang fire budget ini minimal dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya. Sekali-sekali dia mungkin ada keinginan untuk liburan, untuk pleasure atau segala macamnya ya sekali-sekali ya, tapi nggak semuanya. Nah itu versi budgetnya gitu. Jadi macam-macam gitu. Ada lagi yang misalnya yang barista ya, jadi barista fire gitu, seperti itu. Macam-macam deh. Oke, oke, oke. Jadi nggak ini fire tuh, makanya saya tuh tertarik supaya menggagas forum ini supaya kita makin fire ini, gerakan ini makin dikenal dan sifatnya jangan sampai menjadi eksklusif. Jadi jangan disangka fire itu ya itu tadi ya, jangan hanya ini hanya untuk orang dengan pendapatan Yang menengah ke besar gitu ya atas maksudnya besar ya. sekali yang sudah gitu, enggak seperti itu. Jadi sebetulnya banyak lapisan masyarakat bisa melakukannya asal 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 mau, asal ada keinginan gitu ya. Kira-kira Iya. seperti itu, Rizka. Iya, iya. Dan yang menarik di sini itu karena Mas Krisna itu udah puluhan tahun di pasar modal, bahkan maksudnya udah passion kerja juga dari dulu sampai detik sebelum retire juga di pasar modal. Udah 28 tahun ya Mas ya berkarir di Betul, pasar betul. modal. Itu baru karirnya.
investasinya mungkin udah dari berapa tuh, tambah dari tahun 93 itu. Nah, yang jadi penasaran aku pribadi nih, apa yang menyebabkan sampai akhirnya Mas Krisna memutuskan nih bener-bener retire early di usia jelang belum kepala 5 tapi udah berani memutuskan untuk retire early, karena di Indonesia kan kita mengacunya umur pensiun pada umumnya itu kan 55, 56. Nah, Mas Krisna ini belum kepala 5 tapi dengan berbagai kisah dan pengalaman sebagai investor di pasar modal, akhirnya sekarang benar-benar memilih retire. Apa Mas? Kepo nih aku nih, sampai akhirnya, Iya, wow, pasti ini kan bukan keputusan yang mudah ya, karena udah betul-betul. terbiasa suka dengan pekerjaan, tapi akhirnya memutuskan untuk fire ini. Iya, saya termasuk yang cukup terlambat gitu ya. Saya tahu di luaran sana banyak sekali teman-teman satu industri yang sudah retire masih di usia 30-an sekian gitu ya. Saya baru 40-an baru retire. Karena memang saya nggak merencanakan pertama. Ya jadi tiba-tiba aja tahun lalu itu em, apa namanya kita pandemi lagi masih lumayan lumayan lagi puncak-puncaknya. Terus em, anak saya kebetulan diterima kuliah kan ya, masuk kuliah maksud saya masuk kuliah. Ya kebetulan anak cuma satu gitu kan, anak cuma satu. Eh, yang biasanya istri saya tuh nemenin anak saya tuh nemenin istri saya di rumah ketika saya bekerja, ya tiba-tiba kan jadi kehilangan karena sekarang kan harus ke Jogja gitu ya. Sekarang lagi di Jogja nih anaknya nih. Tiba-tiba istri saya sendirian di rumah. Jadi itu faktor satu. Mungkin bagi banyak orang ibu rumah tangga sendirian di rumah nggak ada masalah gitu ya. Tapi entah kenapa istri saya ngerasa kesepian dan pokoknya agak stres gitu ya sampai apa namanya sampai akhirnya dia punya stres itu sampai memicu lambungnya bermasalah gitulah. Kemudian saya juga masih punya ibu nih, kebetulan masih ada ibu yang sudah lumayan sepuh gitu ya, dan udah udah cukup lama mengidap diabetes, udah puluhan tahun ngidap diabetes, dan saya ngerasa selama ini saya nggak punya cukup waktu untuk bisa nemani beliau gitu kan, dan pandemi ini benar-benar menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga apa namanya kesehatan gitu ya, menjaga apa namanya mempererat hubungan silaturahim dengan keluarga, dengan teman, dengan semua orang. Nah, karena banyak sekali orang-orang terdekat kita di lingkaran terdekat kita kan sudah mendahului kita gitu ya. Tiba-tiba tersadarkan seperti itu. Uh, Dua hal itu yang paling memicu saya untuk ya gimana caranya supaya bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk keluarga. Dan kebetulan pandemi juga saya termasuk yang cukup beruntung. Saya yakin juga banyak teman-teman yang kalau ngalamin ya di saham itu banyak sekali mengalami keuntungan yang cukup dahsyat gitu ya. Saya saya juga termasuk salah satunya gitu. Jadi eh, tiba-tiba punya modal banyak gitu untuk Wah, ini berarti tiba-tiba. habis cuan luber nih ya. Iya, iya benar. Ini rekor dalam 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 sejarah dari tahun sejarah 93 Mas saya Krisna ya. gitu. Biasanya hanya setahun itu hanya berapa puluh persen, tiba-tiba ini bisa ratusan persen dari modal gitu ya, dari modal bisa ratusan persen, jadi hampir hampir 3 kali lipat waktu itu. Jadi luar biasa memang Wah, pandemi, karena waktu itu kan saham lagi murah-murahnya ya, ya, terus saham lagi langsung serap murah-murahnya banyak ya gitu. diskon. Betul. Jadi itu salah satu yang juga akhirnya ya udah punya modalnya, udah bertambahnya lumayan. Kemudian juga secara historical saya misalnya dalam 10 tahun dari hasil trading juga lumayan gitu kan, eh, bisa lebih besar dari pendapatan yang diterima dari gaji gitu kan. Jadi kenapa enggak? Kenapa enggak, ya sudah Oke. gitu. Jadi saya punya cukup alasan untuk
untuk memberanikan diri, ya sudahlah saya retire gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi eh, plus minus misalnya retire early di usia 30-an, 40-an itu seperti apa sih? Itu 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 diskusi yang cukup cukup panjang tuh. Tapi saya mau cerita dulu deh, mungkin di usia saya nih ya. Eh, enaknya retire di usia 40-an gitu. Pertama kita belum terlalu tua, ya, belum terlalu tua secara fisik nih kita masih cukup oke lah gitu ya. Saya ngerasa 40, saya itu menjelang 48 ya, baru 47 menjelang 48. Saya ngerasa belum terlalu, fisiknya belum terlalu payah-payah amat. Eh, dan anak sudah kuliah ya, anak sudah kuliah. Jadi ini tinggal berdua nih sama istri. Jadi kalau kalau kita misalnya ingin melakukan sesuatu yang kita senangi gitu ya, kita inginkan, itu kita misalnya misalnya aja nih, misalnya liburan gitu ya, kita kan bisa anytime kalau saya nih di usia saya, karena anak sudah mandiri, udah kuliah, sudah punya kegiatan sendiri lah, bisa tinggal. Kalau anak kita masih kecil misalnya kalau kepala-kepala 30-an gitu ya, misalnya kayak Friska gitu atau teman-teman yang lain masih kepala 30-an, kan anak masih kecil-kecil. Anak masih kecil-kecil kalau kita mau liburan ya nunggu liburan sekolah dulu gitu kan. Liburan sekolah biasanya high season gitu kalau kita mau liburan ya. High season dan juga nggak bisa bebas. Kalau usia seperti saya punya angan dari dulu pengen liburan misalnya untuk waktu yang cukup lama, misalnya eh, sebulan, 2 bulan di luar daerah gitu, di pulau mana entah seperti itu. Kira-kira punya angan seperti itu. Jadi enaknya kalau retire di usia ini seperti ini. Dan kita juga nggak terlalu ini ya, mungkin nggak terlalu bingung dengan apa yang mau kita lakukan setelah pensiun. Karena apa? Karena ya sudah, kita sudah karir sudah cukup kenyang gitu ya, menjalani karir kita sudah cukup kenyang. Saya rasa mungkin sudah banyak orang juga kalau di usia saya itu sudah puncak karirnya lah gitu. Jadi apa yang achievement yang kita mau dapetin itu sudah tercapai semua. Tinggal kita masih punya cukup waktu yang banyak gitu ya ke depan untuk kita melakukan apa hal-hal yang kita suka. Kalau masih misalnya retire buru-buru usia 30-an, bisa kebayangkan misalnya katakan usia rata-rata manusia itu kan sekitar 70 75 misalnya itu kan masih ada masih ada 30 40 tahun lagi, mau keliling dunia sampai seluruh pelosok juga masih keburu gitu. Jadi eh, kan lama-lama juga bosan gitu misalnya kalau harus terlalu cepat-cepat, terlalu rutin. Jadi ya gitu, tidak selalu usia lebih apa retire lebih cepat tuh lebih lebih ideal, enggak. Jadi ada plus minusnya lah. Plusnya tentu aja banyak, energinya masih berlimpah ya kan, usia 30-an mau melakukan apa aja bisa. Dan misalnya udah retire ternyata bosan retire, mau kerja lagi pun nggak ada masalah. Itu plusnya kalau usia 30-an begitu. Jadi ada plus minusnya sekitar. Kira-kira seperti itu, Priska. Oke, jadi kalau aku nangkepnya ini benar-benar dari financial independence-nya dulu dapet, terus mungkin motivasi karena time freedom ya Mas Krisna ya, kebebasan Nah, waktu, akhirnya ya udah gitu, why not kalau mungkin memang hasil dari passive income-nya juga udah bisa mengcover gitu ya, why not untuk retire early. Wah, ini sebuah motivasi sekali nih buat kami-kami yang masih muda, nah, biar semangat untuk financial independence-nya dulu deh, nggak perlu mikirin retire early-nya. Seperti Mas Krisna tadi sampaikan ya teman-teman ya, retire early-nya itu sebenarnya hanya opsional ya, semisal memang teman-teman udah sampai di fase seperti Mas Krisna ya why not ya. Mas Krisna udah 28 tahun berkarir di pasar modal ya, berjibaku di investor sebagai investor di pasar modal, tapi karena faktor-faktor tadi akhirnya memutuskan ya udah why not untuk pensiun sebelum masa pensiun. Kalau boleh tahu Mas Krisna dari pengalaman pribadi, apa yang menjadi ini ya tantangan terberatnya gitu untuk bisa mencapai fase seperti Mas Krisna sekarang?
yang jelas ya harus sabar ya. Tapi mungkin apa ya, yang lebih praktisnya itu seperti apa, best practice-nya gitu, Mas Krisna? Nah, sebelumnya mungkin saya mau coba mengklarifikasi dulu nih, Rizka ya. Eh, saya beberapa waktu belakangan ini saya coba browsing gitu ya. Apa sih perbedaannya antara financial independence dengan financial freedom gitu. Kalau saya merasa saya itu belum mencapai tahap financial freedom. Karena kalau financial freedom itu saya melihatnya itu benar-benar orang yang sudah bisa hidup dan melakukan apa saja dari passive income-nya gitu ya. Itu kalau diibaratkan dengan fire itu istilahnya yang fat fire, jadi yang fire yang mapan. Sementara kalau financial independence, saya melihatnya belum tentu dia freedom. Jadi, tapi dia sudah secara financially independence. Jadi bisa misalnya tidak bergantung lagi pada satu income. Satu income itu misalnya gaji gitu ya. Jadi misalnya dia harus retire atau harus terkena fire gitu ya, PHK atau apa, misalnya, itu nggak ada masalah. Karena dia sudah tidak memiliki ketergantungan lagi dengan satu income. Jadi saya melihatnya seperti itu. Nah, saya termasuk di antara yang sebetulnya masih di antara yang dua ini, tengah-tengah. Saya belum merasa freedom karena oke, kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang needs-nya itu kalau mau bisa, tapi keinginan kan masih banyak nih, masih pengen ini, masih pengen itu gitu kan. Jadi itu nggak bisa gitu. Kalau hanya dari passive income aja nggak bisa. Nah ini yang mungkin saya ingin nanti kalau enaknya kalau kita punya forum uh, fire movement ini bisa saling cerita gitu ya, kalau nanti ada teman-teman yang sudah menjalani lebih dulu, udah beberapa tahun yang lalu misalnya. Karena untuk mencapai ya, kalau di teori 4% itu teorinya fire yang modern ini kan sekarang harus ada namanya fire number ya. Fire number itu kan dia harus bisa mencapai 25 kali dari uh, annual income-nya. Jadi misalnya gajinya 10 juta, ya berarti dia harus kali 120 juta kali 25 gitu ya misalnya. Uh, saya ngerasa kalau harus mencapai itu, nah ini tantangan beratnya ini. Kalau harus orang itu kalau harus mengikuti textbooknya gitu ya, atau teorinya yang fire number itu, mungkin tidak banyak orang yang bisa mencapainya gitu. Tidak banyak orang yang bisa mencapainya. Karena untuk mencapai fire number itu tantangan beratnya itu susah gitu. Itu susah. Tapi kalau harus menunggu itu tercapai, misal pun bisa gitu kan, mungkin usia kita udah terlanjur tua dulu gitu. Mungkin baru tercapainya nanti di usia 60 atau di usia 55 misalnya. Itu udah ketuaan Iya. gitu kan, udah Di ketuaan. saat fisik udah Saya, mulai ini ya, berkurang lah betul, energinya. betul. Jadi saya harus ngambil keputusan, Mm. harus ada yang dikorbanin gitu. Jadi harus ada yang dikorbanin ya. Mm. Nggak perlu freedom, yang penting sudah independence. Jadi dan kita juga masih punya skill ya, kita masih punya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menghasilkan misalnya income gitu. Ya why not gitu? Kenapa harus nunggu sampai renta supaya kita itu apa namanya retire? Jadi gitu. Nanti ini juga akan mungkin jadi ini buat teman-teman nih. Jangan sampai teman-teman wah itu kan untuk yang kalau yang apa yang gajinya udah level manager ke atas atau seperti itu, Mm. supaya bisa mencapai file number lebih enak. Ini juga yang diajarkan sama si Vicky Robin nih dalam bukunya. Di bukunya dia bilang begini, kita harus tahu kapan namanya kata cukup itu benar-benar cukup. Jadi Mm. kalau kita nurutin nurutin apa namanya keinginan kita, nafsu kita Keinginan itu kan nggak bakal ya cukup namanya ya.
cukup itu limitless ya, nggak ada batasnya. Mau sampai berapapun nggak ada cukup. Nah, kita harus tahu itu. Jadi step pertama supaya kita kalau mau menuju fire, kita harus tahu dulu kata cukupnya kita tuh segimana gitu. Kita nggak boleh turutin terus. Keinginan kita tuh nggak boleh kita turutin terus. Kita harus tahu batasnya. Oh, sampai segini cukup kok, segini kita nyaman, segini kita oke gitu. Ya sudah cukup. Nah, itu kita baru bisa dapat gambaran. Oh, fire number saya segini gitu. Jadi nggak perlu benar-benar yang ideal gitu enggak. Jadi fire number kita yang penting achievable gitu, achievable. Jadi jangan sampai nggak ada batasnya, karena kalau soalnya banyak nih, banyak misalnya ada komentar-komentar, oh kalau gajinya 30 juta baru enak gitu kan. Tapi orang-orang yang sebetulnya sudah gajinya 30 juta juga pasti akan bilang gini, kalau gajinya 50 juta juga baru enak nih untuk nabungnya gitu kan, untuk savingnya. Nah, itu nggak ada habisnya gitu. Jadi Benar, gaji benar. berapapun itu harus bisa. Jadi kalau kita mau gitu ya, kalau kita mau terutama untuk pekerja swasta yang nggak punya uang pensiun gitu, itu harus dipikirin bagaimana caranya supaya di usia kita nanti masuk pensiun gitu ya, nggak harus retire 30, nggak harus retire 40, 50-an itu masih oke gitu ya. 50-an atau usia pensiun Normal. tradisional juga masih oke, nggak ada masalah, itu nggak ada masalah. Yang penting waktu kita benar-benar pensiun itu eh, apa namanya, sisa masa hidup kita itu sudah terjamin gitu. Jadi itu harus dipikirin sekarang. Jadi saya ngerasa saya aja nggak ada perencanaan bisa gitu ya, apalagi kalau direncanain gitu. Jadi saya ngerasa saya harus apa namanya, memberikan sharing-sharing seperti ini supaya ya kalau direncanakan harusnya lebih baik gitu, harusnya lebih bisa daripada yang Betul, tanpa betul. rencana sama sekali gitu. Mungkin juga ada yang bilang Pak Krisna enak gitu, misalnya modalnya gede misalnya gitu. Sebetulnya enggak, saya juga startnya juga sama dari Iya, UMR nggak dulu nggak kan. langsung ujuk-ujuk bermodal Enggak, gede juga ya, Mas Krisna enggak, ya. enggak. Kita Dari sama UMR mulai, dulu. maksudnya sama-sama mulai dari zaman mahasiswa, jadi ya tahulah Benar. sama-sama modal dari bawah. Dari bawah, bahkan sempat dari minus juga gitu kan. Saya juga sempat dari minus juga, jadi saya sempat harus jual rumah dulu gitu kan, karena untuk nutupi minus itu. Ya itu masa lalu yang udahlah dilewatin aja. Nah, di bukunya si Vicky Robin juga dia katakan untuk memulai ini kita harus bisa berdamai dengan masa lalu gitu. Apa hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang kita sudah perbuat di masa lalu udah lupain, jangan diingat-ingat lagi, ayo kita start dari lembaran yang baru. Jadi harus kita niatin nih. Nah, paling enak lagi kalau kita bisa berpasangan, punya pasangan yang sama-sama punya income gitu ya, sama-sama punya income dan sama-sama punya satu pemikiran ke depan, harus harus bisa pensiunnya harus bisa nyaman gitu. Itu enak, karena double income itu udah pasti lebih cepat untuk mencapai fire number-nya daripada cuman single income. Nah, kebanyakan orang di komunitas-komunitas di luar negeri ya kan. Di sini kita nggak tahu karena belum ada komunitasnya, jadi belum pernah ada surveinya. Tapi kalau survei yang dilakukan di Reddit ya, misalnya di komunitas Reddit itu, fire-nya Reddit, kebanyakan orang yang mengejar fire itu, kebanyakan adalah orang yang single atau orang yang sudah menikah, tapi tidak memiliki atau tidak berencana untuk memiliki anak. Nah, kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena memang ya kalau punya anak pasti akan lebih berat ya, pasti akan lebih berat. Nggak seperti zaman dulu kita punya orang-orang tua kita punya anak banyak, tinggal diumbar hidup sendiri gitu kan. Kalau zaman sekarang kan nggak bisa seperti itu, kita harus pikirin pendidikannya seperti apa gitu. Nah, itu kuncinya. Kalau yang punya anak tuh kuncinya untuk bisa fire ini, yang penting eh, bagaimana supaya masa depan anak kita itu sampai
studinya selesai itu sudah dipikirin gitu, sudah dipikirin apa namanya Sudah pendanaannya. disiapkan ya Mas Krisna ya minimal. Jangan sampai kita pensiun tapi anak nggak bisa lanjutin kuliahnya atau sekolahnya atau seperti itu. Jangan sampai. Kuncinya di situ. Kalau itu sudah aman, insya Allah lainnya aman. Karena kalau ibaratnya kalau cuma untuk hidup berdua suami istri, sekedar cukup buat makan aja bisa. Tapi kalau untuk studi anak kan itu yang butuh modal gede gitu. Jadi kalau menurut saya kunci di situ. Begitu itu sudah aman, semuanya aman. Jadi apa namanya? Banyak faktor nih. Jadi fire nih yang single, yang berpasangan tapi nggak punya anak, dan yang punya anak, apalagi anaknya lebih dari satu, misalnya, itu pasti beda, situasinya pasti beda. Jadi wah itu aku banget, anaknya udah 2. Jadi angka 4% rule itu, aturan 4% itu hanya berlaku untuk kalau kita single loh. Kalau kita punya anak lagi, itu nggak berlaku. 4% itu nggak berlaku. Benar, itu nggak berlaku. Jadi itu harus banyak revisi. Jadi makanya jangan sekedar ikutin apa yang ada didorong oleh aturan 4% atau ada yang di teori textbook seperti itu. Enggak, kita harus melakukan penyesuaian sendiri gitu ya. Jadi harus pinter-pinter lah. Kira-kira seperti itu, Priska. Wah, keren-keren ya. Aku jadi semakin ada gambaran dan jadi semakin semangat walaupun anak-anak masih kecil, tapi semoga nanti kalau udah pada gede udah bener-bener bisa ngerasain kayak Mas Krisna time freedom dan akhirnya retire early. Wah, keren-keren. Mas Krisna, ada satu pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita diskusi dengan pertanyaan teman-teman. Mungkin ini lebih ke apa ya, saran atau untuk langkah teman-teman di sini yang masih muda dan yang tadi Mas Krisna bilang kalau direncanakan harusnya lebih bisa. Nah, boleh mungkin kasih tips perencanaan singkatnya itu seperti apa Mas Krisna biar bisa mencapai fase fire, walaupun tidak ada patokan usianya sih, harus fire di usia berapapun. Karena tadi beberapa komen juga, wah baru 24, 25 mau mulai merencanakan gitu. Jadi kan lebih semakin dini semakin bisa banget harusnya bisa sampai ke fase fire ini. Iya, pertama pasti kita harus memang punya kemauan, punya keinginan gitu ya, punya keinginan. Niatnya dulu ada. Kalau itu sudah memang niat, itu bisa mulai dipikirin belajar. Karena yang ditekankan dari bukunya Vicky ini, Your Money or Your Life, itu ada kuncinya memang ada di investasi ya. Jadi adanya di investasi. Dia tidak mengajarkan apa namanya bisnis sampingan apa wirausaha gitu, enggak, karena memang si Joe Domingueznya ini memang orang Wall Street gitu. Dia ngertinya cuma investasi gitu. Dan kebanyakan juga blogger-blogger itu juga lebih ke investasi. Jadi investasi juga seperti tadi kita sudah bicarakan, sudah terbukti ya di masa pandemi itu kan bisa survive ya, sementara banyak sektor itu nggak bisa survive. Jadi kalau sudah ada niat belajar, jadi literasi, belajar investasi, caranya gimana. Karena untuk bisa achieve fire number tadi yang 25 kali pendapatan tahunan itu nggak bisa dilakukan tanpa investasi. Kalau cuman nyisihin dari gaji aja, terus ditabung Itu gitu doang, nggak bisa. keburu tua dulu kayaknya. itu harus itu harus diinvestasikan. Jadi kita harus dapat namanya compounding, efek compoundingnya. Jadi harus pakai itu, kalau nggak akan kekejar. Compounding interest-nya harus dapat ya berarti ya. Betul, harus dapat. Jadi misalnya gini nih, misalnya orang yang punya gaji 7 juta, sekarang umurnya 30, katakan pengen retire usia 45, itu kan berarti fire number-nya 7 juta kali 12 kali 25, itu sekitar 2,1 M. 2,1 M. Itu harus bisa
tiap bulan harus bisa nabung, ya, harus bisa nabung di saham yang punya return 30% kalau nabungnya tiap bulan cuma 1 juta. Tapi kalau mau returnnya lebih rendah 17%, itu nabungnya sebulan harus 3 juta. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi eh, apa namanya, nggak bisa hanya cuman taruh di obligasi yang returnnya cuma setahun cuma 4%, 5%. Itu memang investasi tapi kurang-kurang. Jadi memang harus di saham ya. Ini untuk yang pendapatannya ini. Tapi kalau yang udah pendapatannya lebih tinggi ya memang bisa saving rate-nya kan bisa lebih gede lagi, bisa lebih banyak lagi gitu. Jadi makanya harus literasi keuangannya ini harus harus cukup mumpuni gitu. Iya, Jadi memang harus banyak belajar dulu. Niatnya dulu di awal belajar baru baru melakukan gitu. skill Bagaimana sih investasinya caranya? makin diasah ya Mas Krisna ya. Kira-kira bagaimana sih caranya untuk achieve fire number-nya itu harus bagaimana gitu. Kira-kira Hmm. seperti itu, Oke, Friska. oke. Berarti ujung-ujungnya memang untuk bisa kita mencapai FIRE ini tetap harus dengan bantuan investasi teman-teman ya. Akan cukup Benar, berat benar. kalau hanya mengandalkan menyisihkan uang saja di tabungan. Nah, itu ya. Semakin menarik nih bahasan kita. Aku bakal milih 3 penanya ini karena udah sejam ternyata nggak berasa. Sebentar, ada pertanyaan bagus nih tadi masuk Mas Krisna. eh ada yang bertanya dari lo mana nih kok belum muncul. Nah, Mbak Visa atau Mas Visa, instrumen apakah yang bisa dijadikan passive income untuk orang yang sudah FIRE? Mungkin beberapa saran opsional kali ya dari Mas Krisna, di instrumen apa aja nih buat menyiapkan FIRE? Oh, itu kalau yang sudah fire atau untuk menuju fire-nya nih? Eh, Yang sudah fire ya? yang sudah FIRE, berarti Oh, kayak posisi oke. Mas Krisna sekarang gitu mungkin. Nah, eh saran apa saya, namanya ya, spill gitu istilahnya, spill instrumennya. iya, ya kalau kita mengacu ke teori yang ada, yang paling baik dengan kondisi Indonesia saat ini eh, dan cukup aman, itu harusnya obligasi ya, obligasi pemerintah. Jadi kan ada banyak macamnya kan, ada sukuk retail, ada SBR, ada ST, ada Ya, ORI, macam-macam itu kan betul. rate-nya sekitar 4 sampai 5 sampai 6% lah kurang Mm-mm. lebih seperti itu. Itu Lumayan. itu cukup. Jadi memang fire number itu kan patokannya sekitar 4%. Jadi kalau Mm. apa namanya eh, interest dari atau bagi hasil dari obligasi ini atau dari sukuk ini sekitar itu ya sudah cukup, sebenarnya sudah cukup Oh, ya. oke. Itu udah dan lebih aman dah, lebih aman Mm-mm. daripada saham itu. Untuk mencapai fire number-nya dulu, untuk supaya cepat gitu ya, akselerasi gitu cepat. Sudah sampai fire number udah masukin yang lebih aman ke Mm. obligasi. Kalau saya sih begitu Oke, harusnya ya. oke. Jadi itu teman-teman ya, ada masanya. Mungkin untuk kita mengejar FIRE, misal aku yang baru memasuki kepala tiga ini, mungkin opsional di pasar modal, kita mungkin saham untuk bisa akselerasi buat ke FIRE-nya. Tapi ketika ternyata pas udah di fase FIRE, secara profil risiko biasanya kita akan kayak Mas Krishna nih, nanti bergeser mencari instrumen yang lebih low risk, yang bisa mengamankan paling nggak aset-aset yang udah kita kumpulkan ya. Itu lebih lebih bisa tenang mungkin ya Mas ya di usia Betul, retire-nya, betul. lebih nyaman, lebih tenang, nggak perlu lagi ngeliatin running trade kayak waktu masih sebelum retire. Oke, oke. Nah, pertanyaan kedua ini ada pertanyaan bagus nih sebentar. Nah, ada yang nanya dari Mas Faiz nih. Tidak enaknya pensiun dini apa saja, Pak? Mungkin misal ada gitu. Ngisi waktunya apa aja gitu. Gimana kalau dijulitin orang, ih pengangguran. Nah, Ini saya gimana nih, Mas? ya saya baru baru beberapa hari sebetulnya. Tapi saya pernah diskusi sama teman yang dia sudah lebih dulu retire early. Jadi saya diperingati, kamu coba pikir lagi katanya. Kalau pensiun itu nggak enaknya nanti kamu eh, secara status sosial itu akan berbeda dengan dibanding kalau orang pekerja. Status sosial yang seperti apa? Ya kalau orang pekerja itu lebih dihormati sesama teman, misalnya misalnya dia dia pernah cerita gini,
saya tuh eh, pernah main lagi ke kantor lama saya, katanya gitu, dia bilang gitu. Saya pernah main lagi ke kantor saya yang lama. Dulu waktu di kantor itu dia punya jabatan, dia resign, dia masuk lagi, katanya dipandang sebelah mata. Jadi udah gak dianggap. Jadi datang lagi main ke kantor itu sudah nggak dianggap gitu. Padahal dulu dihormatin banget. Hal-hal seperti itu ya, itu bagi sebagian orang mungkin berpengaruh, tapi kalau saya ngerasa ya nggak, ini kan memang kita sudah putuskan untuk tidak keluar dari lingkungan seperti itu. Kalau memang di apa namanya, kita secara status sosial misalnya turun kasta, ya nggak ada masalah ya. Harusnya nggak ada masalah, saya sih bisa terima itu, saya sih bisa terima. Tapi kita kan bisa dapat hal lain gitu ya, hal lain. Enak lainnya ya, sebetulnya lebih banyak enaknya sih harusnya. Kalau lebih banyak enaknya, mungkin saya juga nggak mau retire. Lebih banyak enaknya lah, lebih banyak enaknya. Tapi itu satu yang diingatkan oleh teman saya seperti itu. Dan saya juga ngerasa, ya ada benarnya juga, tapi ya nggak masalah sih buat saya sih. Ya. Kira-kira Wah, gitu. ini nggak tahu aja ya teman-teman mantan kantornya bahwa orang-orang FIRE ini udah paling nggak minimal udah sampai stage financial independence. harusnya harusnya itu udah kasta lebih tinggi dibandingkan yang masih bekerja format 84 atau 95 ya harusnya. Wah, ini jadi makin semangat nih. Nah, ada satu lagi pertanyaan yang bagus juga ini Mas yang udah aku pilihin sebentar. Soal tadi ada yang nanya tahapan, tadi udah dijawab sebenarnya sama Mas Krisna ya, nanti bisa dicek ulang di IG Live yang bakal kita simpen ini. Mana nih tadi? Dari Mbak Erika, apa patokan kita bisa retire dari pekerjaan dan bisa mencapai financial freedom? Ini mungkin next stage-nya financial freedom, tapi mungkin patokan kita bisa akhirnya retire dari pekerjaan. Oh iya, sudah pasti kita harus mencapai tahap financial independence dulu. Eh, jadi kita pasti nggak akan tergantung pada gaji. Seperti saya tadi bilang ya, kalau kita memang harus resign, ya kita nggak ada masalah karena kita punya income yang lain gitu kan. Kita punya income yang lain yang bisa minimal setara dengan gaji kita. Kalaupun tidak setara, lebih kecil, itu nggak ada masalah karena waktu kita retire kan pasti kita punya cost of living juga kan pasti turun drastis. Misalnya kalau saya yang biasanya uh, pulang pergi naik mobil gitu kan, bensin, apalagi bensin harga sekarang nih berasa banget kan. Kalau Pertamax saja 12.500 berasa banget. Belum parkir di gedung itu sehari bisa 40-an. Belum tol pulang pergi ya kan. Belum untuk lifestyle kita harus baju batik ganti ya kan, kita harus sepatu juga jebol lama-lama, kaos kaki apa segala macam, arloji. Nah itu udah nggak ada semua itu nggak ada semah, belum lagi Udah nggak makan, butuh itu tadi ya, nggak butuh. dana-dana buat itu. Belum lagi kalau di kantor kan kadang kita maunya makan yang enak kan, ya. Makan kan nggak mungkin kita bawa bekal terus, ya nggak tahu sih, mungkin ada yang betah makan bekal terus ya boleh. Tapi itu costnya jauh turun. Jadi makanya itu harus dibuat listnya gitu. Kalau oke, kita retire, kita punya income yang lain tapi tidak bisa setara dengan gaji kita yang sekarang, nggak masalah karena cost kita juga turun. Itu dibuat listnya, turunnya berapa, costnya turunnya berapa, oh masih oke gitu kan, ini udah nggak masalah. Itu apalagi ya kan, kuncinya seperti saya bilang tadi, kuncinya ada di anak kita nih. Buat yang single sama buat pasangan yang tidak punya atau tidak berencana memiliki anak, itu gampang, itu jauh lebih gampang. Yang sulit tuh kalau kita sudah punya anak, itu sulit, itu agak sulit. Karena fire number-nya pasti akan berbeda. Ya nggak cocok lagi, cuma 25 kali annual income itu nggak cocok. Kecuali kecuali double income ya, itu enak kalau double income. Ya udahlah, tinggal diperbesar aja, misalnya berapa kali, nggak 25 misalnya, berapa 35 atau berapa, itu
supaya untuk mengcover studi anak sampai dengan lulus kuliah gitu itu bisa. Jadi apa namanya, setiap orang kondisinya beda-beda sih. Tapi Iya. intinya kira-kira seperti itu. Iya, ya pokoknya sampai di fase dimana kita harus resign pun nggak masalah karena ada sumber income lainnya gitu ya Mas ya. Betul, Intinya seperti itu. betul Jadi ya. mungkin dari sisi usia teman-teman tidak ada patokan, tapi ketika teman-teman sudah tidak hanya mengandalkan dari gaji doang, artinya udah bisa hidup dari income lainnya. Nah, di saat itu mungkin udah bisa diputuskan atau mungkin ya mulai dipertimbangkan apakah bakal retire atau tidak. Ya pastinya ini sebuah pertimbangan yang tidak hanya dipikirkan dalam waktu satu malam ya. Mas Krisna aja butuh waktu berapa? Hampir setahun mungkin ya, Mas Krisna ya? Tahun, ya setahun. Iya, Merenungnya itu 6 hampir bulan setahun. saya. Oh, tuh, Mas Krisna aja butuh waktu benar-benar pertimbangan mateng karena kan posisi kalau teman-teman udah berkeluarga, udah punya anak, pasti kita nggak cuma mikirin diri sendiri. Jadi ini suatu keputusan yang pastinya butuh persiapan dari lama, ya ini jauh lebih bagus dan bukan keputusan yang mudah ya. Jadi banyak pertimbangan yang tadi Mas Krisna udah banyak jelasin di awal. Nah, Mas Krisna nggak berasa nih udah sejam kita ngobrol seru dan insya Allah ini bermanfaat banget untuk teman-teman yang muda-muda nih. Semoga kita bisa bikin kayak Reddit di Indonesia khusus untuk yang fire movement ini nih. Aku jadi langsung kepikiran ide nih, wah nanti deh kita obrolin habis IG live Iya, ini betul, biar betul. Indonesia juga punya versi Reddit fire movement yang versi Indonesia banget nanti kita. Buat teman-teman juga makasih banyak ya. Buat yang belum sempat terjawab pertanyaannya nanti boleh di DM aja ke IG fire movement nanti Mas Krisna sendiri yang bakal langsung jawab misalnya ada mau pertanyaan lagi. Nah, Mas Krisna terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan kita bisa ketemu nanti in person secara langsung biar bisa lebih seru lagi ngobrolin gerakan Fire di Indonesia nanti ke depannya nih. Sama-sama Ya, semangat. sama-sama Terima Nike, kasih terima kasih banyak. ya. Terima kasih, terima Ya, kasih. makasih banyak Mas Krisna. Terima Sama-sama. kasih teman-teman semuanya. Izin untuk save IG-nya ya, Mas ya. Oke.